Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa UT semua? Masih semangat? Saya yakin masih semangat semua dalam menuntut ilmu di universitas kesayangan dan kebanggaan kita, Universitas Terbuka Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita diberi tugas oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Dini Fasriah Nur Ahyar MPD, mengenai gagasan atau ide ya tentang coronavirus atau COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi, berasal dari kota Tangerang di UPBJ Serang. Rekan-rekan semua yang berbahagia, apakah itu COVID-19 atau apakah itu coronavirus? Seperti kita ketahui bersama bahwa coronavirus ini pertama kali ditemukannya di Cina, tepatnya di daerah yang disebut dengan Wuhan. Disebut COVID-19 karena memang ditemukan pada tahun 2019. Penyakit ini sangat cepat berkembang. Akhirnya yang tadinya hanya berkembang di daerah Cina saja, karena cepat sekali berkembang maka mulai keluar dari wilayah Cina. Dimulai dari Eropa, Asia, Asia Timur, Amerika, bahkan sampai ke benua Australia. COVID-19, Coronavirus Disease. Disease jelas di sini kata-katanya penyakit. Corona, penyakit yang berbentuk seperti crown atau corona. Dia berasal dari turunan penyakit SARS. Kita ingat beberapa tahun yang lalu juga ada penyakit yang disebut dengan SARS. Apa itu SARS? Yaitu penyakit Self-Acute Respiratory, yang berarti penyakit yang mengganggu pernapasan tubuh. Nah, corona itu versi 2-nya dari SARS tadi. Nah, kapankah si corona ini masuk ke Indonesia? Corona masuk ke Indonesia ditemukan pertama kali ya di Depok, tepatnya itu pada 2 Maret 2022. Di sana sebulan sebelumnya ada kejadian bahwa ada beberapa turis asing yang sedang merayakan Valentine. Nah, karena mereka tidak tahu kalau mereka terkena corona, akhirnya pada bulan Maret mereka mulai merasakan gejala-gejala dari corona. Akhirnya pada 2 Maret 2022 muncullah corona pertama kali di Indonesia dari mereka. Corona atau COVID-19 ini bisa menular. Menularnya dari mana saja? Nah, sebelum kita masuki penularan, kita lihat dulu gejala-gejala dari corona tadi. Gejala-gejala corona itu hampir mirip dengan gejala-gejala flu pada umumnya, yaitu panas yang cukup tinggi, tentunya di atas 37 derajat, kemudian batuk, pilek, ya, dan berakhir pada hilangnya indera-indera penciuman di tubuh kita, seperti lidah, kemudian hidung. Hidung kita sudah tidak bisa lagi mencium bau-bau harum, bau-bau yang menyengat lainnya, durian dan lain-lain. Seperti pula hidung, mulut kita juga sudah tidak bisa merasakan lagi rasa manis, rasa pahit, atau rasa-rasa yang seperti biasa kita rasakan, terutama pada makanan. Nah, apabila kita merasakan hal-hal tersebut, itu bisa terjadi kita tersuspek atau kita bisa tersangkakan bahwa kita terkena virus corona. Walaupun belum tentu, tetapi bisa jadi karena gejala-gejala tersebut bisa jadi kita terserang penyakit corona. Alangkah baiknya apabila kita sudah mulai merasakan gejala-gejala tadi seperti flu, pilek, batuk, terlebih apabila kita sudah tidak bisa lagi mencium atau merasakan dengan indera-indera kita, alangkah baiknya langsung kita menuju ke klinik terdekat atau ke rumah sakit untuk memeriksakan tubuh kita, apakah kita terkena corona atau tidak.
Nah, penularan dari corona, apabila seseorang sudah tersuspek atau tersangka dan sudah, melalui serangkaian tes dari dokter, bahwa orang tersebut sudah ditetapkan sebagai pengidap corona, maka berhati-hatilah bagi orang tersebut atau bagi sekeliling orang tersebut. Karena penularan virus corona itu simpel, sederhana tetapi sangat mematikan. Dimulai dari semisal ya, ada suspek atau tersangka, sebelah kita bersin, maka droplets atau percikan air dari bersin tadi masuk ke dalam tubuh kita, maka otomatis corona sudah masuk ke dalam tubuh kita yang bisa mengakibatkan kita tertular penyakit corona tadi. Kemudian selain, penularan berasal dari droplet atau air liur tadi, bisa juga tertular melalui apa, melalui, tangan atau, tubuh kita yang luka. Apabila kita ada tubuh kita yang luka, berdarah atau bernanah atau yang lainnya, yang kemudian luka tersebut masuk ke orang lain, maka orang lain juga bisa, terkena virus corona. Nah, untuk menghindari, penularan atau untuk menghindari, agar corona tidak menyebar kemana mana, eee, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama pencegahan dulu, pencegahan corona, pencegahan dulu. Bisa kita lakukan pertama dengan memakai masker, jelas ini ya, memakai masker. Karena droplet tadi yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ya kan, akan terhalang oleh masker dulu, sehingga tidak akan masuk ke dalam, tubuh kita. Yang kedua selalu mencuci tangan, ya kan, atau mencuci, pakaian setelah digunakan. Takutnya pakaian kita atau tangan kita tadi bersalaman dengan orang yang, terkena atau suspek dari, virus corona. Kemudian selain itu, kita harus menjaga jarak. Nah, ini yang sering kita lupakan karena kita teman, karena kita, sering berkawan, kita lupa untuk menjaga jarak, ya kan? Menjaga jarak itu fungsinya agar apabila teman kita atau ada orang yang tersangka, tersuspek itu, bersin mengeluarkan droplet tadi, maka masih ada jarak 1 meter. Nah, jarak tersebut, bisa mengaburkan virus tadi sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan? Selain menjaga jarak, apalagi vaksin jangan lupa. Di Indonesia sudah ada beberapa vaksin dan memang, kita diwajibkan untuk, melaksanakan vaksin tadi dan kebetulan saya sudah, sampai saat ini sudah, melaksanakan vaksin sampai ketiga. Walaupun memang, seharusnya masih ada satu vaksin lagi, vaksin booster yang keempat. Tetapi, beberapa waktu yang lalu saya ke puskesmas ternyata di sana belum tersedia vaksin yang keempat untuk khalayak umum. Jadi masih, tingkat dari atau tingkatan untuk, tenaga medis saja. Kemudian penanganan apabila ada seseorang yang terkena corona, penanganannya seperti apa sih? Penanganan yang pertama adalah, kita harus ya kan, yang pasti harus dirawat di tempat-tempat yang memang khusus untuk merawat, corona, di rumah sakit, klinik yang memang, menyiapkan untuk, eee menampung, para, penderita corona. Tetapi apabila orang tersebut memang tidak sanggup atau orang tersebut memang tidak mempunyai, tempat untuk berada di, rumah sakit atau klinik tadi, maka harus melakukan karantina mandiri. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang kebetulan di wilayah kita ada, tetangga kita yang terkena corona? Yang pasti yang pertama adalah jangan mengucilkan mereka karena, mereka membutuhkan imunitas yang tinggi. Imunitas itu bisa berasal dari, support atau dukungan kita. Yang pertama kita adalah dukungan secara moral, yang kedua dukungan secara material jika punya, semisal makanan dan lain-lainnya. Karena mereka pada saat berada di rumah mereka tidak bisa, melaksanakan pekerjaan seperti biasa, tidak bisa bekerja seperti biasa, sehingga harus kita dukung, support makanan harian mereka. Syukur-syukur kita sering tanya, keadaan mereka melalui WhatsApp atau melalui, telepon. Kita beri support bahwa jangan takut menghadapi penyakit corona, kami berada di antara
Kemudian, selain itu kita berkoordinasi dengan tim-tim Covid yang berada di wilayah kita. Coronavirus 19 bisa kita minimalisir apabila kita berkoordinasi dengan tim-tim corona atau petugas-petugas corona yang berada di lingkungan kita, lingkungan RT, RW, kemudian kelurahan, atau kecamatan. Dengan koordinasi tersebut kita bisa, melakukan tracing atau melakukan, pelacakan siapa saja yang pernah bersinggungan dengan orang tersebut. Ya, kita lacak lagi, kita lakukan lagi tes, ya kan, kita lakukan swab, apakah corona, tadi menyebar ke orang-orang yang bersinggungan dengan, tetangga kita yang terkena corona tadi. Jika memang iya, maka sama perlakuan kita dengan, mereka, kita lakukan karantina ke mereka. Tetapi jika tidak, maka otomatis kita harus menjaga, tetap wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah, yaitu dengan 4M atau 5M ya. Menjaga jarak, memakai masker, ya kan, mencuci tangan, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Dengan, cara-cara tersebut kemungkinan besar ya penularan corona yang berada di Indonesia ini akan segera berakhir dan itu harapan kita. Demikianlah, rekan-rekan, mahasiswa UT, berbahagia, sedikit ide atau gagasan saya mengenai, coronavirus. Apabila ada kata-kata yang salah dimohon dimaafkan dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.